Oke, selamat malam teman-teman, para viewers dimanapun Anda berada. Yes, senang banget kembali hadir ngopi ngobrol bareng Fauzi di malam hari ini, Senin 28 September 2020. Wow, menarik banget malam hari ini karena kita akan ngobroli selama satu minggu ini talk about healthy. Nah, ngomongi soal kesehatan. Dan pembuka awal minggu ini tentang topik kesehatan adalah bagaimana gaya hidup sehat. Bersama dengan narasumber kita pastinya sudah gak asing lagi buat teman-teman ya. Wah, narasumber kita udah gabung nih. Kita langsung undang saja kalau kayak itu. Sudah gak sabar. Spesial banget. Teman-teman para viewers yang sudah join malam hari ini. Ladies and gentlemen, this is Mas Aderai. Halo. Halo, halo, Waduh, luar biasa. Saya tadi halo. masih sempet Ya, nongkrongin story-nya Mas Ade. Kayaknya oh iya, masih masih eksis dulu nih di atas panggung atau udah halo? ya begitulah kira-kira. Tapi udah Ya, sempet sempet makan malam nih ya. baru habis latihan belum sempat makan, baru minum ini aja, protein aja. Wah, keren-keren. Apa ini jangan-jangan ada pola makan tertentu yang membuat Mas Ade ini benar-benar menjaga pola makannya? Em, Biasa aja sih, cuma Ya. saya atur makan saya aja sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi kalau kita makanan itu, makanya kenapa orang bilang ada 4 elemen yang kita perhatikan. Ada yang dikenal yang namanya what, yang kedua adalah how, yang ketiga adalah namanya when, dan yang keempat itu adalah namanya how much. Nah, kalau how much itu hubungannya dengan kalori sesuai kebutuhan kita. Mhm, Kalau when itu hubungannya dengan jadwal dan timing, ya, mhm. sesuai juga kebutuhan kita dan juga latar belakang fisik kita. Lalu kalau how itu lebih kepada penyajian, ya, bagaimana penyajian makanan itu bisa nanti mempengaruhi jumlah juga, dan yang paling utama itu adalah what itu lebih kepada sumber dan jenis yang kita pilih gitu. Jadi 4 elemen Wow. daripada makanan itulah yang sebenarnya yang kita jadikan sebagai sebuah pertimbangan, tapi khusus untuk 2 elemen yang paling penting yaitu adalah pemilihan jenis dan kapan kita makan, itu yang paling penting sebenarnya. Wah, udah dibuka aja langsung oleh Mas Ade Rai. Keren banget. Ini udah awal-awal udah ngomongin 4 elemen, what, how, when, and how much. Nah, kalau udah ngomongin Iya, how betul. much, ini cewek-cewek udah pada ngitung-ngitung nih, kira-kira how much, berapa banyak yang harus dimakan setiap harinya. Suara saya kedengaran Iya, dengan jelas ya, Mas Ade ya? dengan jelas. Terima kasih, Mas Oke. Fauzi ya. Terima kasih dulu nih buat Mas Ade yang sudah luangi waktu hingga 1 jam ke depan bisa sharing-sharing berbagi dengan kita semuanya. Ini menarik karena Mas Ade ini lagi trending topik di bulan ini September ya, terutama Oh ketika gitu lagi ya. ngobrol bareng Deddy Kobuzier ya, bareng CS. Pembahasannya kemarin adalah tentang COVID ya, tapi nanti kita akan bahas di ending-ending terakhir aja. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah join malam hari ini di Ngopi. Ini dia narasumber kita, Mas Aderai. Wah, buat teman-teman yang nanti akan tanya-tanya tentang topik kita malam hari ini, tentang gaya hidup sehat ala Mas Aderai, silahkan saja di kolom komentar atau di fasilitas question di sebelah juga boleh ya. Oke, Mas Ade, ini Iya. menarik banget. Hmm. Di usia yang 50 tahun, wah ini usia yang senior banget pastinya ya. Tapi Mas Ade Senior. masih terlihat fresh banget ini. Kira- Kira-kira ada apa di balik tampang yang begitu fresh dari Mas Adera ini? Ada apa? Gimana nih gaya Eh, hidupnya? Ya, jadi sekali lagi kalau kita berbicara umur itu sebenarnya kita bisa bilang kalau orang tanya kita umurnya berapa, itu Mhm. kadang-kadang kita lebih relate kepada yang disebut dengan namanya chronological age, atau yang dikenal dengan namanya calendar age atau umur kalender gitu ya. Atau Mhm. umur. Ya, halo.
Oke, teman-teman, gimana? Gambar dari Mas Aderai, apakah sempat terputus? Boleh, ya. Mhm. Ya, ya, oke. Sempat terputus, Mas Ade. Save ya. Oh ya, tenang, akan di-save nanti. Teman-teman kasih komentar dong, apakah gambar Mas Ade lagi terputus atau gimana nih? Jelas? Terputus. Oke, mungkin jaringan dari Mas Ade saat ini kurang maksimal ya. Oke, tak apa-apa, kita masih akan nantikan dan tunggu kebersamaan dari Mas Ade yang akan pastinya selalu berusaha untuk join malam hari ini. Oke, jadi buat teman-teman silakan saja sambil prepare ya, terputus lagi. It's okay, no problem. Ya, kita tunggu masih bersamanya. Gimana nih Mas Ade? Kedengaran suaranya? Oke, saya akan coba untuk invite kembali ya Mas Ade ya. Oke. Sambil menantikan sambungan masuk kembali dari Mas Ade. Oke, saya akan kirim kembali dan kita lihat apa jaringannya sudah baik. Oke, akhirnya. Iya, Good. maaf ya, Gak menghilang apa-apa. ya sejenak ya. Itu Iya. jurus maut dari Mas Ade loh. Iya, jadi kalau kita bicara umur usia itu ada terbagi atas 3 kalau teman-teman tahu. Satu yang disebut namanya usia kronologis, yang kedua yang disebut dengan namanya usia biologis, dan yang ketiga disebut dengan namanya usia psikologis. Ya. Wah, Jadi oke. kalau usia kronologis itu usia kalender, jadi semakin hari kita pasti akan semakin tua. Jadi teman-teman nanti jangan kaget kalau begitu acara ini selesai kita akan lebih tua 1 jam dari sebelumnya ya. Ini Tentu. namanya usia kronologis. Nah, usia kronologis saya kebetulan udah mau 51 tahun, berarti ini di sini namanya usia kronologis ya. Kalau yang kedua adalah usia biologis, artinya usia badan. Usia badan itu adalah, kalau kita berbicara badan, adalah akumulasi daripada makanan yang kita konsumsikan. Oke. Apakah masih terputus lagi teman-teman? Buat yang Ya. Oke, udah lancar lagi nih Ya. Mas Ade. Oke. Putus lagi. It's okay ya. Apakah cuaca di area Mas Ade lagi kondisinya hujan mungkin atau seperti apa? Putus-putus om. Ya, sabar ya. Nailas 26. Thank you. Oke, putus lagi. Kayak lagu aja ya, putus nyambung. Oke, selamat datang buat teman-teman, para viewers Ngovi dimanapun Anda berada, termasuk para followers setia dari Mas Aderai. Oke, it's okay. Kita akan coba undang lagi Mas Aderai sambil menunggu. Ya. Kita coba ya. Luar biasa banget pastinya antusias dari teman-teman viewers yang malam hari ini sudah nongkrongi acara Ngovi kita ya. Oke, jadi tips-tips dari Mas Aderai kita tunggu banget malam hari ini. Ya, oke. Iya, tumben nih signalnya kayaknya kok bisa hilang dan datang ya. Iya, biasalah Baik, ya, nggak apa-apa ya. Tantangan biasa kayak. selalu ada. Silakan Mas Ade lanjut. Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara usia kronologis, pasti makin hari kita makin tua. Orang kadang-kadang suka bilang, oh iya 50 tahun berarti dianggap sudah mulai yang namanya tahap awal daripada purna apa ya namanya. Artinya dianggap sebagai udah dewasa, udah lebih tua ya. Tapi intinya sekali lagi masing-masing orang sesungguhnya kalau kita berbicara
umur sesungguhnya itu kalau saya lihat tuh sesungguhnya adalah lebih kepada biologis dan psikologis ya. Jadi kalau biologis itu lebih kepada tadi yang saya katakan adalah akumulasi daripada apa yang dia konsumsikan sepanjang umur kronologis dia yang mempengaruhi kualitas organ di tubuh orang tersebut gitu ya. Nah, jadi masing-masing orang pasti berbeda-beda. Makanya kenapa ada orang bilang, oh dia awet muda, oh dia kok kelihatan lebih tua dari umurnya, oh dia kelihatan sesuai dengan umurnya, dan sebagainya. Jadi saya rasa artinya di usia biologis memungkinkan seseorang menjadi lebih muda atau menjadi lebih tua dari umur sesungguhnya. Lalu yang ketiga disebut dengan namanya usia psikologis, itu lebih kepada kayak mungkin mental age. Mental age itu lebih kepada bagaimana mungkin set point in their brains gitu ya. Kayak misalnya cara pandang dia melihat dunia, melihat event, melihat kegiatan, melihat hidupnya dia, dan sebagainya. Ketika memang opsi cara pandangnya lebih banyak menguatkan hati, dianya lebih take it easy, mungkin lebih dekat dengan pertemanan hati, otomatis usia psikologisnya jadi lebih muda. Kebalikannya kalau dia sibuk dengan perlawanan hati ya terus-menerus ya, otomatis pasti akan juga berpengaruh ke usia biologisnya dia juga. Yaitu adalah karena ketika kalau kita berbicara secara mental, pikiran kita begitu banyak didominasi oleh yang namanya, kalau bisa dikatakan kalau sistem syaraf itu dikenal dengan namanya sympathetic nervous system atau SNS, maka otomatis biasanya badannya juga akan jadi lebih berat gitu. Nah, jadi yang mau saya sampaikan sama teman-teman sekalian, nomor satu adalah lebih kepada kalau saya ditanya misalnya usia biologisnya, harapannya lebih tua atau lebih muda, mudah-mudahan saya harapannya Lebih muda. biologisnya lebih muda. Begitupun juga secara psikologis saya berusaha untuk memilih opsi cara pandang yang lebih menguatkan hati. Tentu otomatis saya juga berharap lebih muda. Karena kalau kronologis saya tidak bisa menjadi lebih muda dari sebelumnya. Tapi kalau biologis dan psikologis memberikan penguatan hati bahwa itu siapapun juga, termasuk Mas Fauzi juga, teman-teman sekalian semua bisa lebih muda. Nah, tapi kalau saya berbicara teknis, teman-teman sekalian, kalau membayangkan tubuh kita itu ada 5 pemegang saham. Jadi ada air atau cairan, dalam hal ini yaitu termasuk juga darah ya di situ, adalah salah satu mayoritas pemegang saham terbesar di tubuh kita yang memang harus dijaga keseimbangannya. Yang kedua adalah organ di dalam tubuh kita, dalam hal ini mungkin ya termasuk semua macam-macam jantung, paru-paru, sel di dalam tubuh kita yang lain-lainnya, itu yang harus dijaga kelestarian kesehatannya. Lalu yang ketiga adalah tulang, ya menjadi rangka kita. Yang keempat yaitu adalah otot rangka. Nah, otot yang dikencangkan, maka yang terangsang kekuatannya tulang. Nah, dengan harapan apa kalau otot dikencangkan atau otot dijaga terus kelestariannya, maka tulangnya akan kuat? Adalah kita bisa melihat di sini tujuannya tuh adalah sebagai berikut. Dari 5 pemegang saham, kita berharap yang terakhir itu lemaknya bisa turun. Nah, yang terjadi hari ini kenapa lemaknya bisa naik kebanyakan orang adalah karena ototnya turun. Nah, kebanyakan orang umur 30 tahun ke atas biasanya kadar ototnya itu menurun, itu udah karena memang kecenderungan tendensi karena kebanyakan dari kita memang tidak melatihnya dan memang juga termakan usia juga ya. Makanya kenapa ototnya jadi menurun. Ketika terjadi yang namanya under muscle, maka otomatis tulang akhirnya menjadi lebih lemah. Kalau tulang menjadi lebih lemah, akhirnya yang terjadi adalah gerak menjadi lebih sedikit. Kalau gerak lebih sedikit, metabolisme menjadi lebih lambat, otomatis kadar lemak menjadi lebih meningkat. Nah, yang mau saya sampaikan daripada informasi ini adalah sesuatu yang sederhana, yaitu adalah bahwa kebanyakan orang usia tua selalu diasosiasikan sebagai tulang yang lemah. Nah, tulang yang lemah sesungguhnya dia tidak bisa lemah sendiri. Tulang yang lemah hanya akan terjadi kalau ototnya kita berkurang. Makanya kenapa disebut dengan namanya under muscle atau yang dikenal dengan sarkopenia. Nah, jadi ototnya berkurang, akhirnya kenanya ke tulang. Tulang akhirnya kenanya ke gerak, akhirnya kenanya ke lemak. Dan ketika lemak kita tinggi, akhirnya terjadi berbagai potensi yang dikenal dengan yang namanya chronic degenerative. Nah, kronik degeneratif itu atau yang teman-teman bisa paham yaitu adalah
mayoritas daripada berbagai kesakitan atau penyakit yang disebabkan oleh karena ulah perilaku kita. Nah, salah satu yang paling populer daripada penyakit itu yang dikenal dengan namanya resistensi insulin, yaitu adalah disebabkan karena konsumsi karbohidrat yang berlebihan, ya, yang dipecah oleh tubuh menjadi gula. Tapi karena kebanyakan makan gula, kebanyakan makan karbohidrat, kebanyakan makan tepung dan turunannya, kebanyakan makan nasi, kebanyakan makan kentang, kebanyakan makan kue-kuean, snack, muffin, apalagi termasuk kerupuk dan keripik. Bukan berarti nggak boleh, ya, bukan berarti nggak boleh, tapi maksudnya kita kebanyakan kecenderungan makan itu, otomatis pankreas kita harus merilis yang namanya hormon itu makin hari makin banyak yang dikenal dengan namanya storage hormon, yaitu adalah hormon insulin. Nah, tapi karena kebanyakan insulin akhirnya sel tidak sensitif lagi, sehingga akhirnya selnya menolak si insulin itu untuk masuk ke dalamnya. Nah, pada saat itulah akhirnya disimpan ke dalam sel lemak. Nah, jadi yang mau saya sampaikan teman-teman sekalian, ketika hal itu terjadi, makalah terjadi yang disebut dengan namanya metabolic syndrome, atau yang dikenal dengan berbagai penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. 4 penyakit yang paling populer kalau teman-teman tahu, yaitu adalah 1 diabetes, 2 adalah serangan jantung, 3 adalah stroke, dan yang keempat adalah hypertension atau tekanan darah tinggi. Wow. Nah, jadi dari 4 itu adalah berbagai jenis penyakit yang dimiliki oleh hampir sebagian besar masyarakat di dunia, melebihi dari penderita kanker, lebih dari 3 kali lipatnya kanker. Disebabkan karena apa? Karena ulah perilaku kita mengkonsumsikan makanan yang kebanyakan. Nah, saya muter-muter bercerita ini, sebenarnya saya hanya mau mengatakan kembali lagi, apa yang membuat saya dianggap dalam tanda kutip seolah-olah saya bisa menghambat proses penuaan tadi. Oh, kok Mas Ade kok bisa agak awet muda, bisa fresh dan sebagainya, itu sebuah pemaknaan ya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah kepada teman-teman sekalian, yaitu adalah ada satu hal yang tidak dilakukan oleh orang umur 51 tahun lainnya dibandingkan dengan apa yang saya lakukan, yaitu adalah bahwa saya dari dulu tetap mempertahankan 4 elemen keempat daripada komposisi tubuh saya, yaitu adalah bahwa dari dulu saya latihan pengencangan otot rangka. Latihan yang dikenal dengan namanya latihan resistance training atau weight bearing exercise, atau yang dikenal dengan namanya latihan beban. Nah, jadi otot saya latih terus-menerus 5 hari dalam seminggu. 1 kali latihan paling kurang lebih sekitar 60 menit saja sebenarnya investasi saya. Nah, itu memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa tetap menjaga harmonisasi 5 pemegang saham tadi. Kenapa? Karena kalau otot saya tetap terus tinggi, maka tulang saya akan terus terjaga. Kalau tulang saya terus terjaga, maka gerak saya sama waktu saya lagi muda atau sama dengan teman-teman yang anak muda yang lainnya juga, gerakannya masih tetap sama sampai hari ini. Nah, makanya memungkinkan saya untuk bisa punya kadar lemak yang rendah. Seperti hari ini kadar lemak saya mungkin masih sekitar di bawah 10%. Wow. Dengan berat saya 95 kg. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya rajin melakukan latihan pengencangan otot rangka. Dan yang lebih unik dari latihan pengencangan otot rangka adalah apa, teman-teman sekalian? Latihan beban atau latihan pengencangan otot rangka atau resistance training adalah salah satu jenis aktivitas olahraga yang paling underrated. Tapi yang tidak disadari justru itu adalah kunci daripada kalau kita bicara awet muda, yaitu adalah apa? Yaitu adalah bahwa kalau kita rajin melakukan latihan beban, ingat sekali lagi dari 5 pemegang saham ini, terlepas daripada mayoritas itu adalah cairan, tapi kalau kita berbicara the largest or the biggest organs in our body itu adalah skeletal muscle. Nah, jadi kalau skeletal muscle rajin dilatih, maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Tempat pembuangan gula, jadi the largest, the biggest site dari yang namanya glucose disposal itu adanya di otot kita, itu jadi semakin besar memungkinkan kita untuk istilahnya menyerap yang namanya tadi, yang menjadi permasalahan daripada kebanyakan penyakit di dunia yang menjadi nomor 1 tadi, yaitu resistensi insulin. Kebalikannya ketika kita resistant training,
yang terjadi adalah yang disebut yang namanya kita meningkatkan yang namanya sensitivitas insulin. Nah, kalau kita nggak latihan beban, yang terjadi makanya resistensi insulin. Makanya perbedaannya saya dengan mungkin orang yang umur 51 tahun ke atas lainnya, yaitu adalah ketika saya ototnya bisa mengaktifasi yang namanya reseptor terhadap insulinnya lebih sensitif, bagi sebagian orang karena tidak latihan beban dan tidak melatih ototnya, yang terjadi mereka mengalami yang namanya resistensi insulin yang berhubungan akhirnya dengan berbagai penyakit degeneratif yang tadi saya katakan. Nah, hal inilah yang maksud saya yang menjadi kampanye saya sepanjang masa ini gitu, yaitu adalah yang dikenal dengan namanya protokol sehat proteksi dari dalam. Yaitu adalah dengan melatih otot kita, karena dengan kita rajin melatih otot kita, maka kita melakukan yang namanya physical stress. Kalau physical stress terjadi di dalam tubuh kita, maka kita mengedukasi tubuh kita untuk akhirnya menciptakan satu kekuatan sendiri untuk lebih kuat dari sebelumnya. Berbeda dengan emotional stress yang terjadi karena ketakutan dan kecemasan, maka tubuh akan menjadi lemah. Maka yang terjadi ini immune system, adaptive immune system, gut bacteria menjadi tidak seimbang. Kebalikannya ketika physical stress yang kita berikan kepada badan kita, pada saat itulah badan akan menciptakan satu daya tahan tubuh yang lebih kuat lagi. Makanya kenapa dikenal dengan yang namanya kita menciptakan cytokine juga. Tapi family-nya dari cytokine dalam hal ini yaitu myokine yang berhubungan dengan interleukin 6, yang berhubungan dengan production of white blood cell, berhubungan dengan kemampuan tubuh menciptakan daya tahan yang lebih baik lagi. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, apalagi dengan konsumsi protein yang cukup, dengan istirahat yang baik, dengan latihan beban, nah pada saat itulah makanya kenapa kita punya yang namanya proteksi dari dalam yang justru menjadi kalau bisa dikatakan modal gitu. Karena kembali lagi, virus do not harm you unless your immune system itu menciptakan yang namanya overreaksi terhadap si virus tersebut. Nah, hal itu tidak terjadi kalau kita rajin melakukan aktivitas latihan pengencangan otot rangka gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, bukan cuma bicara soal kita awet muda di sisi lain karena terjadinya harmonisasi keseimbangan 5 pemegang saham dalam tubuh kita. Selain itu juga, yang paling penting dalam masa infeksi seperti hari ini yaitu adalah kemampuan tubuh untuk bisa menciptakan kekuatan dari dalam. Yang sering terjadi sekarang ini kan justru kan kebalikannya ya. Justru kenapa yang namanya korban itu meningkat itu bukan karena masyarakatnya tidak disiplin menjalankan yang namanya protokol sehat dari luar, tapi yang kita lakukan adalah kita masing-masing masyarakatnya, terutama individunya, membuat satu sabotase dari dalam yang dia lakukan sehingga akhirnya ketika kita sakit dan terjadi prematur kematian, lalu yang mengambil kreditnya si penyakit infeksinya, padahal yang membunuh kita sendiri adalah justru ulah perilaku kita. Karena apa? Karena beberapa pelarian yang kita lakukan ketika kita sekarang ini kebanyakan ada di rumah. Mulai dari fooding, hubungannya dengan resistensi insulin, hubungannya dengan heart attack, hubungannya dengan diabetes tipe 2, hubungannya dengan hypertension, hubungannya dengan stroke dan sebagainya. Itu satu. Hubungannya dengan cancer juga, hubungannya dengan demensia juga, hubungannya dengan amputation, hubungannya dengan blindness, hubungannya dengan banyak hal yang disebabkan karena ulah perilaku kita sendiri. Itu satu. Yang kedua juga saya rasa adalah ketika kita lari ke smoking, itu otomatis kemampuan kita untuk memiliki saluran pernapasan yang lebih baik juga akan jauh lebih berat lagi. Ditambah lagi juga kita lari ke drinking, hubungannya dengan liver. Ditambah lagi kita lari juga ke drugging atau medikasi, hubungannya dengan ketika tubuh harus hidup dengan side effect, konsekuensi side effect daripada penggunaan obat-obat, mulai dari obat antidepresi, obat anti-anxiety, obat tidur, obat insomnia. Belum lagi ditambah obat-obat yang berhubungan dengan yang selama ini teman-teman konsumsikan, mulai dari statin drugs, suplemen. Statin drugs itu artinya obat buat menurunkan kolesterol, lalu juga metformin, obat buat menurunkan gula darah, ya.
atau juga mungkin pengencer darah dan sebagainya. Saya rasa teman-teman bisa paham ya. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya kita membuat satu sabotase dari dalam, sehingga akhirnya kita menciptakan satu kelemahan dari daya tahan tubuh kita, sehingga akhirnya memungkinkan si virus untuk seolah-olah gitu ya, dia akhirnya membuat satu replikasi, akhirnya menjadi semakin berbahaya. Apalagi beberapa konsumsi yang paling kita yang paling kita sering lakukan yaitu adalah mengkonsumsikan gula, dan gula adalah tempat di mana mulai dari sel cancer, dari kuman, dari bakteri, dari virus itu senang hidup di sana gitu. Jadi teman-teman bisa bayangkan gitu. Di satu sisi teman-teman takut mau bertemu sama temennya karena takut ketularan. Di satu sisi teman-teman takut, wah temennya kok kamu nggak pakai masker, ini apa, menyalahkan sana sini, kok nggak cuci tangan dan sebagainya. Tapi yang teman-teman tidak sadari justru bukan itu yang mematikan kita. Yang mematikan kita justru adalah ulah perilaku kita sendiri di rumah. Gara-gara kita lari ke berbagai hal tersebut tadi yang kita harus hidup dengan konsekuensinya. Makanya kenapa saya katakan tadi, membayangkan sekarang udah setengah tahun menggunakan strategi yang sama dalam kebijakan kesehatan, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Terakhirnya yang disalahkan adalah si masyarakatnya lagi. Saya rasa bukan hal yang bijaksana. Oke, wah keren banget. Ini penjelasannya udah komplit, lengkap, kayak bakso, paket lengkap. Jadi benar ya, kata Mas Ade tadi, bagaimana kita sebenarnya menjaga imunitas dari dalam dulu, bukan mengkonsumsi obat-obat, suplemen yang membuat diri kita menjadi lebih meningkat imunitasnya. Kalau saya simpulkan seperti itu ya. Ya kalau suplementasi sih sebenarnya nggak ada masalah ya, kalau saya rasa kan kalau suplemen memberikan kebaikan bagi kita ya. Tapi yang tidak saya rekomendasikan adalah justru menyalahgunakan obat ya. Saya rasa bukan hal yang bijaksana. Karena kalau kita berbicara medikasi itu, prinsipnya itu kan dia menekan atau meredakan gejala, tapi yang ada penyakitnya tetap dilestarikan gitu. Ketimbang daripada kalau kita merubah ulah perilaku kita, itu yang sesungguhnya adalah menyelesaikan akar permasalahannya gitu. Oke, tadi udah sempat dibilang juga oleh Mas Ade bahwa pola kita ini berubah seiring dengan masa corona, work from home ya. Mungkin di rumah makan, terus kerjanya ya Mas Ade ya. Iya. Terus ya kalau lagi happy-happy minum bawaannya ya. Itu tadi berpengaruh ke kondisi biologis juga ya. Dan juga betul. fisikal juga, mental juga ya. Iya, belum ditambah tentunya yang paling parah dari semua saya rasa yaitu tadi ya, ketika kita salah paham dalam memaknai sebuah keadaan. Apalagi dengan adanya, kalau kita bisa bilang yang namanya bombardir atau mobilisasi yang namanya ketakutan dan kecemasan gitu ya. Bukan salah medianya, tapi medianya tentu akan menyenangkan ketika memberitakan sesuatu yang sifatnya konflik dan versus ya. Jadi dalam arti memang sebuah kualitas berita akan bernilai tinggi ketika ada sebuah konflik di sana gitu. Cuma yang menjadi tantangan adalah ketika pemirsanya yang melihat dan salah paham, akhirnya menjadikan ini sebagai sebuah materi, bukannya sebagai materi kewaspadaan atau materi informasi atau materi edukasi, tapi yang terjadi adalah lebih kepada menjadi satu materi kecemasan atau ketakutan yang akhirnya membuat shutdown immune systemnya, sehingga memungkinkan si patogen dalam hal ini yaitu si oportunis, kuman dan kawan-kawan mengambil kesempatan di dalam tubuh yang takut dan cemas tadi. Karena kalau tubuh takut dan cemas itu didominasi oleh yang namanya tadi saya katakan SNS, sympathetic nervous system, maka kita berada dalam yang namanya mode fight or flight gitu, atau modenya adalah terjadi yang namanya, kalau istilahnya orang bilang, redirect blood chemistry kita dari sel kita yang harusnya tumbuh dan berkembang akhirnya menjadi berproteksi. Makanya kenapa saya katakan sekali lagi teman-teman sekalian, salah paham kita melalui panca indera kita baca koran, kita lihat berita, kita menyaksikan berita-berita yang ada yang mungkin juga di-share oleh teman-teman di grup WA dan sebagainya. Nah, pada saat itu melalui panca indera kita membuat sebuah interpretasi. Nah, interpretasi itu akhirnya menjadi sebuah persepsi. Nah, persepsi inilah akhirnya yang disebut dengan namanya command center
yaitu adalah dia yang memberikan komando, pusatnya komando untuk mengirim signal ke badan. Nah, ketika mengirim signal ke badan, yang dikirim signalnya adalah signal berupa ketakutan dan kecemasan. Makanya kenapa badan pada saat itulah akhirnya akan meredirect yang namanya, karena kita memakai culture mediumnya adalah darah kita, makanya kenapa orang bilang darahnya kental, suplai oksigen dalam darahnya rendah. Nah, pada saat itulah akhirnya memberikan kesempatan kepada si oportunis. Kenapa disebut oportunis? Karena kalau kita berbicara toxicity atau tingkat keracunan yang terjadi disebabkan oleh banyak hal. Bisa karena satu, heavy metal, bisa dua karena polutan, tiga bisa karena energetic, empat bisa karena proses fooding sendiri, 5 bisa karena mental toxic, dan yang terakhir yang disebut dengan yang namanya karena kuman, karena virus, karena bakteri, itu disebut yang namanya opportunis. Nah, jadi teman-teman sekalian, kembali lagi adalah yang harus kita lakukan adalah pay attention terhadap ulah perilaku kita. Nah, kalau ulah perilaku kita hari ini, justru yang namanya kepatuhan itu harusnya fondasinya pemahaman. Tapi uniknya hari ini, kepatuhan itu justru fondasinya adalah yang namanya ancaman atau ketakutan. Ya, belum lagi ditambah dengan hukuman, denda, dan sebagainya. Pada saat itulah badan kita terlalu cerdas untuk dibohongi. Kita mau sehat, tapi dengan iming-iming takut akan sakit, dengan iming-iming takut akan ancaman, denda, hukuman, dan sebagainya, maka badan tidak akan bisa punya pertemanan hati. Yang terjadi adalah perlawanan hati. Makanya badan akan menciptakan darah yang lebih kental. Badan akan menciptakan suplai oksigen yang lebih sedikit. Badan akan menciptakan berbagai hal-hal lain yang sifatnya racun dalam hal ini. Kalau kita berbicara stres, berhubungan dengan kortisol, berhubungan dengan adrenalin, berhubungan dengan neoadrenalin, berhubungan dengan berbagai hal yang berhubungan dengan atau yang mengarahkan kita pada sebuah kesakitan, bukan mengarahkan kita pada sebuah kekuatan gitu. Oke, sebenarnya berapa persentase sih pengaruh dari pola makan dengan pola apa nih? Pola pikir gitu maksudnya. Pola pikir ya, pola pikir. Maksudnya. Ya, saya rasa semuanya sangat berpengaruh ya, karena kalau kita berbicara pola makan, kita akan membuat satu sabotase dari badan. Kalau kita berbicara pola pikir, kita akan membuat satu sabotase dari command center. Nah, command center itu hubungannya nanti membuat mode sel di dalam tubuh kita. Makanya kenapa kalau orang bilang sel di dalam tubuh kita jumlahnya ada 6 triliun sel. 60 triliun terdiri daripada bakteri, 380 triliun terdiri daripada virus gitu. Jadi kalau teman-teman tahu di dalam tubuh kita ada virus ada 380 triliun. Bukan cuma 380 saja, bukan cuma 380 ribu, bukan cuma 380 juta, bukan cuma 380 miliar, tapi 380 triliun virus. Jadi ketika kita dites, makanya pakai PCR dan kawan-kawan, kalau seandainya ada virus, bukankah sesuatu hal yang normal, biasa saja gitu ya. Makanya kenapa kita nggak ngerasa kenapa-napa, tapi dianggap positif dan sebagainya. Makanya disebut dengan yang disebut dengan namanya false positive atau false negative. Karena memang pada dasarnya juga Karen Mullis, penemu daripada PCR juga sebenarnya tidak approve dengan pendekatan tersebut. Tapi apapun juga, saya rasa teman-teman sekalian, kembali lagi adalah sehat itu ada di tangan ulah perilaku kita. Ya, jadi kadang-kadang menyenangkan ketika orang membuat satu indikator-indikator sendiri, seolah-olah dijadikan indikator itu sebagai bahwa itu adalah lampu merah. Membayangkan kayak indikatornya kita pakai adalah nilai sekolah. Jadi kalau kamu nilainya matematika, berarti hidup kamu nggak akan pernah bisa kaya, nggak akan pernah bisa sejahtera. Kenapa? Karena nilai matematika kamu merah. Kalau seandainya kamu bukan lulusan sarjana daripada universitas negeri, sebagai indikator ya, berarti kamu tidak akan pernah bisa sukses sebagai seorang pengusaha. Nggak akan pernah bisa sukses. Kamu tidak akan bisa sukses menjadi seorang arsitek yang terkenal kalau seandainya kamu bukan lulusan daripada arsitek dari Universitas Parahyangan, misalnya. Jadi bisa bayangkan, ketika kita punya kuasa, kita bisa menentukan indikator-indikator itu, tapi pada kenyataannya indikator-indikator itu adalah sesungguhnya adalah bukanlah indikator yang sesungguhnya atau parameter yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian,
Kalau kita menggunakan indikator-indikator seperti hari ini dengan indikator keterjangkitan, sebenarnya kembali lagi itu ada istilah yang mengatakan, makanya hati-hati dengan terperangkap dalam sebuah metode tapi lupa memahami esensinya. Jadi yang terjadi hari ini di masyarakat Indonesia adalah kita sibuk istilahnya memenangkan pertempuran tapi kalah dalam perperangan. Maksudnya apa? Memenangkan pertempuran akan ketidakterjangkitan, dalam hal ini terhadap sebuah penyakit infeksi, tapi akhirnya kita harus kalah perang gara-gara penyakit-penyakit yang lain. Mati kita gara-gara diabetes, gara-gara stroke, gara-gara hipertensi ya, gara-gara serangan jantung gitu ya. Jadi saya rasa bukan hal yang bijaksana. Jadi esensinya adalah sehat ya. Indikator-indikator tersebut lebih kepada sebuah metode saja ya. Saya rasa kita mesti lebih bijaksana saja. Oke, ini ada yang tanya. Kita langsung tanya jawab aja ya Mas Ade, karena waktunya singkat banget. Mas Ade sebenarnya kalau dari sosok Mas Ade sendiri udah berapa sering sih donor darah? Donor darah. Ya biasa aja sih sebenarnya. Ya saya kalau donor darah ya kadang-kadang lebih kepada pertimbangan kayak kebaikan kita kepada sesama aja ya. Jadi saya rasa kebetulan memang saya salah satunya tuh Hotel Sofitel ya sama Accor di Bali. Membantu mereka mempromosikan kegiatan membantu sesama dengan donor darah gitu ya, bekerja sama dengan PMI Bali. Jadi saya setiap 3 bulan, kadang-kadang 6 bulan tuh suka melakukan donor darah bersama-sama gitu. Baik, ini ada followers dari Papua nih, Mas Ade. Wow. Oh iya. Mau nanya program olahraga apa sih yang sebenarnya yang paling baik untuk orang penyakit ginjal? Apakah boleh melakukan aktivitas kardio atau melakukan aktivitas yang lain? Ya sebenarnya kalau kita balikin lagi ke ginjal salah satu penyebabnya adalah disebabkan karena gula darah yang begitu tinggi di badan ya. Makanya kenapa kidney failure atau gagal ginjal itu terjadi itu disebabkan lebih kepada kayak ekstensi kepanjangan karena kebanyakan dari kita mulai dari yang tadinya normal akhirnya terpleset, dari tadinya terpleset akhirnya masuk ke dalam yang namanya prediabetes, dari prediabetes akhirnya terjadi diabetes tipe 2, dari diabetes tipe 2 akhirnya terjadi yang namanya diabetic kidney failure. Nah, makanya jadi akhirnya kena ke sana. Kalau kita berbicara olahraga yang tepat ya sebenarnya semua olahraga yang baik ya pasti akan tepat adanya. Cuma kembali lagi kalau diabetes tipe 2 adalah sesuatu yang reversible, yang bisa dirubah dengan cara ulah perilaku kita dengan mengurangi konsumsi gula. Tapi kalau seandainya udah kidney failure itu nggak bisa reversible. Makanya kenapa akhirnya harus ada transplantasi kidney atau hemodialisa ya atau cuci darah ya. Dan saya rasa itu sebenarnya udah telat gitu. Tapi kalau sekedar hanya cuma ada sakit sedikit dan sebagainya, mungkin teman-teman nanti bisa konsultasi lah ya, karena kembali lagi kalau saya rasa saya tidak dalam kapasitas memberikan yang namanya advice medis karena pemahaman saya tentang kesakitan itu sangat rendah. Tapi kalau pemahaman saya tentang kesehatan mungkin cukup baik. Oke, ini pertanyaan langsung ke Mas Ade ini ya. Tentang apa? Profesi zaman dulu. Mas mau tanya progres paling baik untuk membentuk dada apa ya tanpa alat? Ya. Oh iya, kalau latihan dada ya saya rasa ada gerakannya yang namanya compound movement, melibatkan lebih dari satu persendian, lebih dari satu otot. Ada yang disebut namanya isolation movement, istilahnya melibatkan hanya satu persendian dan hanya satu otot. Nah, kalau otot dada yang dikenal dengan namanya push up gitu, atau yang dikenal dengan namanya chest press, atau dikenal dengan menggunakan bangku, misalnya disebut dengan namanya bench press. Itu adalah disebut dengan compound, artinya lebih dari satu persendian yang terlibat, karena di situ melibatkan bukan hanya sendi bahu tapi juga sendi siku, juga sendi pergelangan tangan. Nah, otot dada bisa dilatih misalnya dengan push up atau dengan chest press tadi, melibatkan lebih dari satu otot yang terlibat.
primary muscle-nya yaitu otot dada, tapi secondary muscle-nya yaitu ada otot bahu dan otot triceps. Nah, jadi latihan itu saya rasa bagus sekali, bisa dikonsumsikan, bisa dilakukan gitu. Dilakukan. Oke, itu menyimpang dikit ya dari gaya hidup sehat ya, Mas. Ini Iya, itu nggak pertanyaan apa-apa. menarik nih. Mas, benar nggak kalau makan nasi panas bisa menyebabkan kita banyak penyakit? Nasi panas. Mitos ya? Nggak ada hubungannya sama panas atau dingin ya. Hubungannya lebih kepada ketika kelebihan gula di badan, maka itu yang bisa menciptakan racun. Jadi kelebihan gula bisa berpengaruh terhadap nanti, makanya kenapa bisa terjadi yang namanya blindness, amputation, atau terjadi yang namanya neuropati, berbagai penyakit yang berhubungan dengan syaraf karena kebanyakan makan gula gitu. Makanya kenapa salah satu penyakit yang berhubungan dengan syaraf seperti Alzheimer dan Parkinson dikategorikan sebagai diabetes tipe 3 gitu, disebabkan karena ulah perilaku kita mengkonsumsikan karbohidrat atau gula yang berlebihan. Nah, makanya kenapa tadi saya katakan balik-balik lagi, yaitu adalah latihan pengencangan otot rangka. Latihan beban atau resistance training adalah aktivitas olahraga yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat dengan bakar gula yang paling banyak. Nah, jadi is the biggest atau the largest site of glucose disposal. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita itu kebanyakan kekurangan otot, jadi under muscle. Makanya kenapa ototnya harus banyak, sehingga memungkinkan kita untuk mengkonsumsikan gula lebih banyak. Paham ya teman-teman? Kurang lebih itu. Oke, jadi tidak ada hubungannya ya. Apa dengan kardio, selain melatih jantung, termasuk juga melatih otot rangka kaki, Mas Ade? Yang utama otot jantung tetap sendiri, karena makanya disebut dengan cardiac muscle ya, melatih kekuatan otot jantung, cardio exercise. Kalau melatih otot rangka berarti mesti lakukan resistance training. Jadi kalau mau melatih otot kaki misalnya ya mesti squats, leg press, lunges ya, berbagai aktivitas gerakan-gerakan latihan melatih otot kaki ya. Jadi kalau jantung ya sendiri lagi gitu. Beda udah ya, bagiannya atas sama bawah udah terlihat jelas bedanya ya, Mas. Ya, lebih kepada dua folder yang berbeda. Satu ngelatih otot jantung, satu ngelatih otot rangka, gitu aja sih. Oke, lanjut lagi. Wah, ini banyak banget follower Mas Ade yang penasaran terus nih tiap hari kayaknya nih. Pola makan sehat, olahraga apa aja sih? Apakah termasuk goes yang lagi trending saat ini itu udah bisa melatih gaya hidup sehat saat ini? Sambil makan Ya, banyak mungkin ya. Ya, kalau goes itu cardiovascular exercise. Jadi cardio exercise terbagi atas bisa dilakukan di luar ruangan tadi ya, bisa goes, bisa berenang, bisa jogging, jalan kaki ya. Olahraga permainan juga, misalnya main volley, basket, futsal, bulu tangkis ya, itu bisa dilakukan di luar ruangan. Di dalam ruangan dengan menggunakan yaitu adalah alat bantu seperti treadmill, cross trainer, sepeda statis ya, dan lain-lain ya, rowing apa segala ya. Lalu yang ketiga adalah cardiovascular yang terorganisir, biasanya grup-grup exercise ya, yaitu dikenal dengan ada yang high impact, ada yang low impact. Impact dalam hal ini yaitu persendiannya gitu ya, jadi impact di persendian. Jadi bisa kadang-kadang mungkin kalau teman-teman dikombinasikan kardionya dengan grup exercise-nya dengan tari, jadi salsa, jadi zumba, dikombinasikan dengan latihan beban jadi body pump, dikombinasikan dengan bela diri jadi body combat, atau misalnya mungkin Taebo dan sebagainya gitu ya. Jadi itu adalah beberapa jenis aktivitas cardio exercise ya, jadi melatih kekuatan otot jantung gitu ya. Nah, sedangkan kalau melatih kekuatan otot rangka yaitu melakukan aktivitas latihan beban. Bisa dengan menggunakan tubuh sendiri, bisa menggunakan alat bantu seperti misalnya dumbbell, barbell, cable, mesin, atau mungkin aksesoris-aksesoris yang lainnya, silakan saja. Oke, semoga terjawab ya. Oke, ini ada pertanyaan. Saya nih kalistenik tiap hari, apakah bahaya? Boleh aja, nggak ada masalah. Saya rasa bagus-bagus aja. Tujuannya adalah menggunakan tubuh sendiri untuk melatih kekuatan otot rangkanya, baik. Kayak tadi juga saya goes, boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah untuk melatih kekuatan otot jantungnya. Kombinasi antara goes dan
dan aktivitas latihan beban adalah satu hal yang terbaik. Jadi lakukan aktivitas latihan bebannya dulu, baru ditutup dengan cardiovascular exercise. Oke, tips yang menarik ini dari Mas Ade ya. Oke, lanjut. Ini Om Ade, saya mau nanya, kebutuhan protein yang untuk nge-gym kan dikali 2 dari berat badan. Tapi saya masih belum sanggup untuk mencukupinya karena saya lagi cutting. Jadi gimana Om? Ada solusi nggak? Nggak ada hubungannya sebenarnya. Kalau cutting justru malah proteinnya justru harus makin lebih tinggi. Yang dikurangin kan justru karbohidrat, bukan protein ya. Jadi protein sendiri sebenarnya memang kalau idealnya memang dikalikan 2. Tapi kalau per kilogram itu saya rasa mungkin yang normal di kisaran 1,5 sampai 1,7 atau 1,8 itu udah bagus. Apalagi dikalikan 2 ya lebih bagus lagi. Tapi kalau tadi nggak bisa dikalikan 2, dikalikan 1,5 aja. Yang menjadi tantangan adalah kalau berbicara suggestion atau recommended daily allowance gitu ya, yang berdasarkan apakah FDA di Amerika, apakah mungkin Depkes di Indonesia, kadang-kadang ada kecenderungan kekurangan protein, terutama protein kita kekurangan ya. Nah justru usia semakin meningkat, umur 30 tahun ke atas, kita semakin lebih less sensitif terhadap protein, makanya kenapa proteinnya harus lebih tinggi gitu ya. Kalau anak muda proteinnya lebih rendah nggak apa-apa. Tapi kalau udah semakin tua, udah 30 tahun ke atas, apalagi kayak saya 50 tahun ke atas, justru kebutuhan proteinnya harus semakin lebih tinggi gitu. Karena kita berharap tetap mempertahankan otot supaya tidak terjadi yang namanya osteoartritis, osteoporosis, dan sebagainya. Karena kita tidak mau terjadi yang namanya under muscle atau sarkopenia tersebut. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Benar gak kopi dapat meningkatkan imunitas tubuh, Mas Ade? Terus waktu terbaik untuk mengkonsumsi kopi itu kapan? Pukul berapa? Ya kadang-kadang kita suka berpikir bahwa imunitas tubuh itu bisa ditingkatkan dengan cara saya membeli sesuatu ya atau memakan sesuatu. Jawabannya adalah kombinasi daripada berbagai perilaku ya. Kombinasi berbagai perilaku bisa tadi betul misalnya pola pikir, bisa pola gerak, juga bisa pola makan gitu ya. Termasuk mengkonsumsikan makanan-makanan yang alami juga gitu ya tadi. Tapi kalau misalnya minumnya kopi 3 in 1 ya mungkin ya udah pasti nggak meningkatkan imunitas. Itu cuma enak aja. Enak sesaat gitu ya. Iya. Malah meningkatkan gula ya di dalam tubuh. Betul, nanti malah jadi menurunkan imunitas. Tapi kalau kopinya sendiri, biji kopi dan sebagainya, saya rasa kebermanfaatan kopi banyak sekali lah ya. Saya rasa kenapa tidak. Oke. Saya kalau pernah cedera otot saat pull up gimana ya? Apa tidak bisa olahraga berat lagi, Mas Adi? Ya, saya rasa memang kembali lagi kalau kita berbicara cedera, itu tentunya tergantung daripada berapa porsi cederanya. Kalau cederanya memang terlalu berat. Otomatis sebaiknya harus konsultasi sama ahlinya. Tapi kalau cederanya tidak terlalu berat, ya saya rasa bisa melakukan apa yang dikenal dengan namanya RICE atau dikenal namanya RICE. Jadi RICE itu stands for apa? Yang satu adalah yang disebut R artinya rest, istirahat, ya. IC itu adalah ice atau S atau kompres dingin gitu. Dan E adalah yang terakhir yaitu adalah elevasi, yaitu adalah kita angkat bagian daripada otot yang sakit tadi. Kalau kita tidur atau kita lagi santai itu harus lebih tinggi daripada otot jantung letak jantung kita atau badan kita. Supaya tujuannya kalau seandainya kita tidur kadang-kadang darahnya kan kadang-kadang suka turun ke sana, misalnya yang sakit kakinya cedera. Nah, berarti kalau kita tidur, kalau bisa kakinya diangkat, elevasinya diangkat ke atas gitu. Kalau tangannya yang sakit berarti tangannya taruh di bantal sehingga tangannya lebih tinggi daripada badannya gitu ya. Jadi rise, ingat. Jadi R means rest, istirahat, IC means ice, dan E means elevasi. Itu saja yang mungkin yang sederhana yang bisa dilakukan ya. Jadi kompres dingin, tapi pada saat mau latihan baru kompres panas. Tapi untuk istirahat kompres dingin. Oke. The last question. Nih menarik nih. Kalau orang tua mau mulai resisten training, bagusnya mulai dari mana?
intensitasnya seperti apa, Mas Ade? Mulai dari sekarang, kapan saja. Mulai dari sekarang. Iya, iya. Jadi jawabannya adalah justru semakin usia kita semakin tua, semakin Ah, kebutuhan terhadap resistensi resistant training itu semakin besar. Mulai dari mana? Mulai dari semampu kita. Kalau dumbbell cuma kuatnya 1 kilo, ya 1 kilo. Kuatnya cuma 5 kali, ya 5 kali. Kalau bisa push up-nya cuma di dinding, ya di dinding. Kalau nanti makin kuat, dia bisa ke kursi, makin kuat baru bisa ke lantai. Nggak ada masalah. Nggak kuat squat, akhirnya duduk, baru bangun berdiri lagi, duduk lagi di kursi, bangun lagi berdiri lagi, tidak ada masalah. Atau misalnya mau plank saja pelan, cuma kuatnya cuma 15 detik, tidak ada masalah. Lama-lama otot rangka akan terbiasa dan beradaptasi. Pelan-pelan dia makin lama makin kuat, kita kasih tekanan lagi lebih banyak. Kasih tekanan lagi lebih banyak, dalam hal ini bebannya boleh lebih berat, temponya boleh lebih lambat, atau mungkin repetisinya boleh lebih tinggi, dan seterusnya. Saya rasa badan akan beradaptasi sama halnya dengan otot rangka, otot jantung pun seperti itu ya. Dulu kuatnya mungkin jalan kaki 1 kilo udah ngos-ngosan. Akhirnya 1 kilo bisa ditempuh tanpa ngos-ngosan. Ternyata bisa lari 3 kilo. Taunya bisa lari 5 kilo dan seterusnya gitu ya. itu menarik banget ya. Karena badan pasti akan beradaptasi. Biasa kalau anak muda itu biasanya nafsu di awal ya, melakukan segala sesuatunya kalau bisa sebanyak mungkin ya. Apalagi Ya, hati-hati gimana? hati-hati dengan ada istilah yang mengatakan bahwa semakin semangat di hari pertama, efek jerah semakin tinggi. Artinya apa? Lakukan hari pertama itu secara step by step bertahap. Karena kalau semakin kita terlalu antusias, ya karena merasa, waduh selama ini belum latihan, jadi saya mau geber gitu, saya mau hajar gitu ya di hari pertama. Nah pada saat itulah biasanya efek jerah akan semakin tinggi, besoknya kapok. Dan kalau kapok pasti tidak mau melanjutkan lagi, begitu. Itu salah satu tips dari Mas Ade bagi para pemula ya. Jadi lakukan step by step, jangan over dan nafsu aja di awal langsung ya. Oke, Iya. Mas Ade, keren banget ini. Ini stay lagi di mana nih Mas Ade? Udah di Saya Bali tinggal atau? saya di Bandung, iya. Saya masih di Bandung. Udah di Iya. Bandung ya. Iya, Oke, udah di baik. Bandung terus dari tahun ini, nggak bisa kemana-mana. Iya, 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 iya. Oke, kita udah sampai di penghujung acara. Topik Cuma, kita menarik ya, banget. Gaya hidup sehat, kalau diomongin tidak bakalan habis-habis. Berapa episode kalau sinetron ya. Karena balik lagi ini adalah pola gaya hidup kita selama di dunia lah ya. Mulai dari iya, iya, pikiran, jiwa, raga, dan juga pastinya body ya. iya. Oke. Mungkin buat teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, udah mau mendengarkan kami berbicara. Intinya sekali lagi teman-teman sekalian, protokol sehat, proteksi dari luar kita lakukan, tapi yang lebih utama adalah protokol sehat, proteksi dari dalam, yaitu dengan merubah ulah perilaku kita. Kalau kita mau mengambil hikmah dari apa yang terjadi hari ini, yuk kita ambil hikmahnya, yaitu adalah mumpung masih diberikan kesehatan, yuk kita rubah ulah perilaku kita. Karena ketika kita rubah ulah perilaku kita, hari ini mungkin penyakitnya nomor 19, mungkin tahun depan nomor 20, 21, 22, dan selanjutnya, kita tetap bisa punya kemampuan untuk dealing atau berhadapan dengan apapun itu, gitu ya. Tapi ketika kita hidup di dalam sebuah ketergantungan, gitu ya, akhirnya nanti kita harus hidup juga dengan konsekuensi dampak samping daripada pemakaian daripada solusi berbayar yang harus kita lakukan ya. Mesti pakai obat, mesti pakai ini, pakai itu ya. Jadi saya rasa jawaban terbaik daripada masalah kesehatan adalah dengan mengubah perilaku kita. Segala jenis perilaku ya, mulai dari perilaku Pasti. makan yang overload. Biasanya makan nasi itu sepiring gede ya Mas Ade ya, mulai dikurangi. Tapi Iya, biasa Mas Ade konsumsi nasi sendiri itu setiap hari ada atau enggak sama sekali? Diganti dengan yang iya. lain?
Jadi sebenarnya teman-teman jangan salah paham, bukannya tidak boleh makan nasi ya teman-teman ya. Bahkan Hmm, bukannya tidak boleh makan es krim gitu. Kita mau makan es krim, mau makan nasi, mau makan pizza, mau boleh. makan apapun juga boleh. Sama halnya boleh gak saya punya jam yang bagus, punya sepatu yang bagus, punya tas yang bagus, semuanya boleh selama kita punya kemampuan membelinya. Gitu aja sebenarnya. Jadi makanya saya katakan tadi kelaparan terbesar adalah kelaparan akan arti dan makna. Pemahaman adalah fondasi daripada kepatuhan. Nah jadi bukannya kita nggak boleh. Jadi sekali lagi pun juga sama, masalah terjangkit atau tidak terjangkit itu lebih kepada badannya punya kekuatan atau tidak, kan sebenarnya itu saja gitu. Tapi kembali lagi teman-teman sekalian, sekali lagi makanya yang kita butuhkan adalah luangkanlah waktu, mumpung kita banyak waktu sekarang ini, berikan yang namanya kepala kita ini berbagai data informasi yang menguatkan hati, terutama yang berhubungan dengan kemampuan kita untuk merubah ulah perilaku kita gitu ya. Tubuh manusia begitu sempurnanya, dia tidak selemah yang teman-teman duga. Dia bisa menciptakan obat bagi dirinya, tapi dia juga bisa Hmm. menciptakan racun bagi dirinya. Makanya kenapa hati-hati dengan stres dan kawan-kawan, bukan hal yang bijaksana. Ya, sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati, sakit adalah bersahabat dengan perlawanan hati. Jadi, orang yang paling bijaksana adalah biasanya orang yang umurnya paling panjang. Kita bijaksana dalam menciptakan kesenangan, bukan cuma kepada life energy kita, bukan cuma kepada emosi kita, tapi juga kepada pikiran dan kepada badan kita. Makanya kenapa di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, itu kita ambil sebagai satu peringatan bagi kita bahwa definisi sehat sesungguhnya adalah terjadi harmonisasi ketika kita bisa menciptakan kesenangan di dalam badan, di dalam pikiran, emosi, dan life energy tersebut. Tentu dengan cara apa? Dengan cara kita mau bersedia belajar, gitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi, solusi sehat itu nggak pernah solusinya berbayar. Solusi sehat itu biasanya mudah dan murah. Ya, sehat memang tidak menarik selagi masih kita miliki, menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah. Tapi ketika dia sudah pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Jadi teman-teman sekalian, semuanya menjadi mudah dan murah, dan semuanya menjadi menyenangkan kita lakukan kalau seandainya kita punya sebuah pemahaman begitu. Keren abis. Kata-kata bijaknya keluar semua di closing statement hari ini. Luar biasa Mas Aderai. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengolah ya pola pikir kita. Kalau memang tidak ada yang bisa luput dari stres atau beban pikiran seperti itu. Tapi bagaimana kita bijaksana mengolah sedemikian rupa, yang berlalu biarkanlah berlalu. Yang penting kita happy dengan keadaan saat ini ya. Betul ya Ya Mas Ade? belajar ikhlas dan sabar lah, karena kita semua juga lagi susah sekarang teman-teman ya. Saya juga susah, Mas Fauzi juga susah, kita semua lagi berat. Tapi selama kita masih punya kesehatan, kesehatan bukan yang utama, tapi tanpa kesehatan yang utama tidak bisa kita raih kan. Jadi Hmm, sehat memang bukan tujuan, tapi sehat adalah sebuah syarat. Jadi mumpung masih punya sehat, yuk kita jaga. Dan ternyata menjaga sehat itu ternyata nggak susah kok teman-teman, kalau kita memang bersedia untuk mau belajar menjaganya gitu. keren abis ini. Super, pokoknya banyak jempol Thank ya untuk you. Mas Ade ya. Kita Makasih foto ya. foto sebentar boleh Mas Ade? Ya Saya siap ya. capture dulu. Jempol. Satu, dua, tiga. Ya, oke. Thank you banget buat Mas Ade Mas Rai yang Fauzi, luar terima kasih. biasa. Nanti mudah-mudahan ininya bisa direkam, nanti Ya, bisa dimasukkan nanti ke YouTube saya juga, buat teman-teman yang nggak sempat nonton bisa menyaksikan juga. oke. Siap. Akan saya kirim Oke, secepatnya baik kalau kayak itu. ya. Thank you buat Makasih Mas Mas. Ade. Thank you Sukses teman-teman. terus ya untuk karirnya, Ya, sama-sama. Ya, bisnisnya. Semoga cepat berlalu amin. masa-masa Ya, sulit ini amin. sehingga kita bisa bahagia bareng lagi ya dengan kesenangan-kesenangan kita supaya kita tetap happy lah buat awet muda. Awet Itu yang muda. terpenting. Ya, thank you Oke, thank teman-teman you Mas. sekalian. Semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join juga malam hari ini. Wah, keren. Saya juga nih. Thank you, Mas. Bye-bye.